Di umur yang sudah melebihi setengah abad ini, baru saya tahu bahwa ternyata saya sama seperti Saya lahir dengan keadaan disleksia. di waktu sekolah. Saya juga dengan teman satu ruangan, satu lokal, itu sudah hampir setahun tetap saya tidak hafal orang-orangnya, namanya. Nggak bisa menghafalkan, nggak Di kelas 1 sampai kelas 6, itu saya selalu, ketika di hari pelajaran agama, itu saya selalu pasti disuruh berdiri di depan kelas, dan tangan saya bakal dilecut oleh penggaris, oleh guru agama saya. Jadi kami di sekolah waktu itu, kalau di pelajaran agama akan disuruh menghafal ayat-ayat. Dan saya tidak pernah hafal ayat-ayat. Jadi misal surat Al-Fatihah, atau misal surat Al-Falaq, atau surat An-Nas. Itu tidak pernah hafal. Jadi saya nggak bisa membaca pelajarannya, nggak bisa menghafalkan, nggak bisa ingat, jadi saya dianggap bodoh. dalam seminggu itu ada pelajaran agama itu 2 kali kalau enggak. Dan ketika saat-saat pelajaran agama itu menjadi momok menakutkan bagi saya. Karena pertama saya merasa dipermalukan terus. Jadi gara-gara itu di dalam diri saya tersimpan dendam yang amat sangat besar kepada guru agama tersebut. Dipermalukan terus, berdiri ke depan kelas, lalu tangan saya dipukul oleh penggaris. Akhirnya saya mencari guru yang bisa mengajarkan saya tahan pukul. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Selamat ngopi ya. Baik sahabat semua, video sebelumnya saya pernah berbicara soal disleksia dan bagaimana akhirnya saya tahu sesuatu yang selama ini menjadi beban pikiran saya dan beban pertanyaan dalam hari-hari saya terjawab, dan itulah disleksia ya, disleksia kalau nggak salah. Sekarang saya tidak berbicara banyak soal disleksia, tapi bagaimana saya mengatasi persoalan-persoalan saya di waktu kecil sampai berumur sekarang ini dengan kelemahan-kelemahan saya itu. Jadi begini sahabat, dulu di waktu sekolah SD, seperti saya beritahu, di waktu ngaji, belajar membaca Arab, saya tidak pernah naik-naik. Begitu juga di waktu sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 6, itu saya selalu ketika di hari pelajaran agama, itu saya selalu pasti disuruh berdiri di depan kelas, dan tangan saya bakal dilecut oleh penggaris, oleh guru agama saya. Jadi kami di sekolah waktu itu, kalau di pelajaran agama akan disuruh menghafal ayat-ayat, dan saya tidak pernah hafal ayat-ayat tersebut. Jadi misal surat Al-Fatihah, atau misal surat Al-Falaq, atau surat An-Nas, itu tidak pernah hafal. Jadi dalam seminggu itu ada pelajaran agama itu 2 kali kalau tidak salah. Dan ketika saat-saat pelajaran agama itu menjadi momok menakutkan bagi saya. Karena pertama saya merasa dipermalukan terus. Jadi gara-gara itu di dalam diri saya tersimpan dendam yang amat sangat besar kepada guru agama tersebut. Yang akhirnya setelah saya tamat SD tidak jadi ya saya memaafkannya. Dan kenapa saya memaafkannya? Ya saya anggap memang saya yang bodoh, saya yang otak saya yang lemah. Jadi sahabat, dalam setiap dapat tugas menghafal surat-surat, saya selalu lakukan begini. Karena membaca itu saya kesulitan, akhirnya di zaman dahulu itu kan ada ini saja, tape recorder. Apa namanya kalau di sini? Yang tulisannya tape itu, tip yang buat memutar musik ini yang pakai kaset. Jadi di satu kaset itu setiap dapat tugas menghafal surat apa, jadi saya rekam surat tersebut dari suara orang yang membaca surat itu. Saya rekam, jadi satu kaset itu isinya itu saja, surat tersebut saja. Itu saya dengar, saya ikutin, saya dengerin, dan tidak pernah hafal. Ya akhirnya datang giliran di waktu sekolah, ya saya mesti dipermalukan lagi berdiri di depan kelas, dan tangan saya dipukul pakai penggaris.
Begitu sahabat. Tapi karena selalu menghadap-hadap seperti itu, akhirnya saya berusaha bagaimana saya sudah kehilangan akal dengan cara penghafalan saya yang tidak bisa-bisa itu. Akhirnya saya cari jalan lain. Biarlah saya dipermalukan terus berdiri ke depan kelas, lalu tangan saya dipukul oleh penggaris. Biar akhirnya saya mencari guru yang bisa mengajarkan saya tahan pukul. Nah, jadi di waktu SD itulah saya cari guru yang mengajarkan saya tahan pukul. Dan tahun berapa? Tahun 2013 ada seseorang yang dia pendidikan di pelayaran. Dan ternyata pendidikan pelayaran itu ketika itu selalu sering kena pukul oleh seniornya. Sehingga datang mengadu kepada saya jadi ingat dengan ilmu yang saya pelajarin dulu. Jadi dulu setelah saya pelajarin ilmu itu, saya sedikit berkurang rasa terbebanin, walaupun sebenarnya saya rasa dipermalukan tetap karena selalu saja saya menjadi langganan berdiri di depan kelas. Saya mempunyai rasa malu yang amat sangat, jadi berasa dipermalukan. Nah, sejak itu saya berapa kali pun dipukul tangan saya pakai penggaris tidak masalah bagi saya. Dan kenapa saya ingat cerita ini? Karena saya pernah upload video di Facebook saya. Nih ada videonya pada 3 April 2013. Setelah saya mengajarkan seseorang itu, murid itu, untuk tahan pukul, dan akhirnya persoalannya di kampusnya, dia berapapun dipukul oleh seniornya tidak jadi persoalan. Nah, ini videonya. Cuma tetap saja sebelum saya tahu disleksia ini, di video ini saya beri keterangan begini. Dulu di waktu aku sekolah SD, aku adalah pelajar yang sangat bandel, sehingga hampir setiap hari kena hukum telapak tangan dicambuk rotan atau bambu oleh para guru. Akhirnya ketika itu aku belajar ilmu tahan pukul, dan aku selalu menunggu dengan senang hati pukulan rotan dari guruku. Hehehe. Sebenarnya tidak, karena tidak mungkin saya menceritakan bahwa saya bodoh. Ya, saya tidak mungkin menceritakan pada 2000 upload video ini, saya tidak mungkin menceritakan bahwa saya kena hukum itu karena kebodohan saya, karena tidak bisanya saya menghafal. Jadi saya buat karena saya bandel, dan saya katakan saya katakan menunggu dengan senang hati, padahal tidak. Ya kan, tidak mungkin saya mengatakan kebodohan saya kan, karena saya belum tahu. Jadi, tapi kalau ini saya karena udah tahu bahwa ini adalah kelainan atau memang kelemahan yang tidak ada obatnya, ya saya tidak perlu malu lagi untuk memberitahunya. Ya, saya anggap jika itu memang sesuatu hal yang jadi milik saya dan tidak bisa diobatin, seperti halnya Deddy Corbuzier juga seperti itu. Artinya saya tidak perlu malu lagi mengungkapkan bahwa memang saya menghafal itu sulit. Jadi begitu sahabat. Nah, di sini juga saya beri keterangan, dan ini juga sering kuturunkan ke muridku karena di pendidikannya memakai sistem senioritas yang selalu jadi bulan-bulanan pukulan dari seniornya. Pola pendidikan salah dan harus diawasi secara ketat oleh pihak kampusnya. Oke, ini saya lihatin. Nih, ada suara saya. Baik, dulu di waktu saya kecil, saya itu sangat bandel sekolahan. Jadi zaman dulu itu ketika kita bandel, guru selalu mendukung kita dengan menukul telapak tangan. Akhirnya untuk menghindari cedera dari pukulan guru, akhirnya saya berburu ilmu untuk menahan pukulan guru. Baik, sekarang kita pelajarkan ilmu tersebut. Ini belum dia memakai ilmu yang kita berikan. Mana? Oke, sakit. Ya, sekarang coba pakai ilmu. Sampai tak? Mari kita lihat. Benar-benar. Oke.
berasa? Nah, apa? Ngopi dulu. Berasa? Berasa? Sama sekali tidak berasa. Ya. Nanti dipukul juga kalau. Jadi seperti itu sahabat. Kita manusia itu diberi kemampuan untuk ingin keluar dari suatu persoalan. Walau kita mempunyai kelemahan apapun. Demikian juga dengan saya. Ketika kelemahan cara penghafalan saya memang yang tidak bisa saya rubah. Tapi hukuman yang membuat saya kesakitan, akhirnya saya mencari, saya anggap ini persoalan berat bagi saya, dan akhirnya saya belajar ilmu yang biar tahan dipukul benda itu. Jadi tidak merasakan sakit. Dulu juga waktu saya kelas 1 itu tidak naik kelas itu, ada beberapa teman saya cemoohin saya. Ya, kelas 1 SD sama anak-anak baru dia belum tahu saya siapa ya. Tapi tahun besoknya saya naik kelas, dia pula ada satu yang lebih yang nakal juga, yang selalu cemoohin saya, dia tinggal juga. Akhirnya kami satu kelas sama sekolah lagi. Jadi saya itu sempat tidak naik kelas 2 kali berturut-turut karena saya nggak ngerti apa yang guru saya ajarkan, saya nggak bisa membaca pelajarannya, nggak bisa menghafalkan, nggak bisa ingat, jadi saya dianggap bodoh. Sahabat, kenapa kembali saya katakan kenapa saya ungkapkan ini lagi? Ini bukan suatu kebanggaan. Ini saya ungkapkan adalah agar semua orang tahu, atau siapapun yang menonton video ini atau membagikan video ini tahu bahwa mungkin saja di luar sana banyak anak-anak atau orang-orang yang mempunyai kelainan seperti ini, sehingga ketika dia tahu, dia tidak begitu terbebani seperti halnya saya. Saya sejak tahu itu kemarin ini tidak begitu terbebani. Kedua, juga ketika ada orang tua yang mempunyai anak yang melihat video ini, akhirnya dia tahu, oh berarti ini anak saya ini punya kelainan seperti ini. Jadi mohon dipahami bahwasannya mentang-mentang Deddy Corbuzier punya kelainan seperti ini dan dia orang terkenal, lalu saya ngaku-ngaku pula. Tidak, tujuannya tidak seperti itu. Tujuan saya adalah supaya banyak orang tahu bahwa hal-hal seperti ini memang banyak, tapi banyak yang tidak tahu, sehingga akhirnya anaknya lah yang disalah-salahin, ini kan, dan tentu saja itu akan menjadi beban beban mental yang kurang baik terhadap anak tersebut. Atau orang yang sudah dewasa yang mengalami hal seperti itu, dia akan terbebani terus dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini tujuannya sahabat. Dan banyak saya pikir-pikir, kayak sekarang ini, saya di mana-mana saya tinggal, jangan harap saya tahu nama-nama tetangga saya. Kami misal baru tinggal di suatu tempat, saya berkenalan, tapi ketika dia sebutkan namanya, selesai sudah. Jangan harap saya bisa. Jadi ketika ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, saya enggak. Atau ada orang yang bertanya, atau ada orang tanya alamat, kenal bapak ini enggak? Wah, saya akan selalu jawab, coba tanya yang lain, saya orang baru di sini, walaupun saya udah puluhan tahun di suatu tempat itu.
Dan sekarang apalagi saya punya ponakan kembar. Sekarang udah 6 tahun umurnya. Yang hampir hari-hari juga ketemu, tidak bisa saya bedakan tetap. Oke sahabat, jadi video ini adalah sekalian memperlihatkan video yang saya pernah upload di Facebook, tapi saya tidak pernah upload di YouTube. Nah, sekarang saya mau upload di YouTube biar orang tahu bahwasanya kita di setiap mempunyai persoalan apapun, dan sebagai orang yang selalu semangat dalam hidup, dia akan mencari jalan keluar dalam persoalannya apapun. Walau dia siapapun, walau dia orang bodoh sama sekali, walau dia orang pelupa sama sekali, atau orang cacat sama sekali. Jadi itu tujuannya. Oke sahabat, demikian video singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, mentang-mentang Deddy Corbuzier orang terkenal yang kena kelainan disleksia, lalu saya mengaku-ngaku pula tidak. Jadi tujuan saya yang seperti tadi, agar masih banyak orang yang tidak tahu hal seperti ini, seperti halnya saya baru tahu kemarin ini, sehingga beban saya menjadi terlepas, hilang. Dan bagi masyarakat yang lain ketika nonton video ini dan jadi tahu, lalu anaknya yang mungkin mempunyai persoalan seperti ini, dia akhirnya tidak menyalah-nyalahkan anaknya. Kenapa kamu bodoh, kenapa kamu ini, kamu tidak menghafal, kamu tidak belajar. Tujuannya begitu. Ya, setiap ada persoalan pasti ada penyebabnya. Dan ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita akan mudah mencari jalan keluarnya. Begitupun soal anak-anak kita, soal diri kita, soal orang lain. Oke sahabat, sukses buat sahabat semua. Dan juga saya, sukses bagi bangsa kita. Mari kita informasikan selalu hal-hal yang benar, yang bermanfaat untuk orang lain. Hal-hal yang informasi-informasi yang mungkin belum banyak orang ketahui, atau apapun pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita lalui dan ternyata kita bisa melalui dengan baik, lalu kita bagikan pengalaman itu agar menjadi pelajaran bagi orang lain, supaya ketika orang lain mempunyai pengalaman yang sama, dia tidak susah-susah memikirkan jalan keluarnya, karena sudah ada orang terdahulu atau dari pengalaman kita yang telah melalui dengan baik, tinggal dia meniru itu. Itulah alam terkembang menjadi guru. Itulah saya tulis di sini, alam terkembang menjadi guru. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.